serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai persekutuan jemaat Tuhan, kita akan beribadah kolom, walaupun masih tetap pelaksanaannya di rumah masing-masing, walaupun juga sudah ada 1-2 kolom yang sudah mulai dengan pertemuan biasa, maka kita yang ada di rumah, marilah kita mempersiapkan ibadah kita saat ini. Kita angkat satu lagu, Indah Sebagai di Eden. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga tanpa sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh alas, di tengah harap Kau datang lekas-lekas. Ibadah ini ditabiskan. Ibadah kolom pada saat ini jadilah hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Dan menyertai saudara juga. Amin. Mazmur 115 ayat 15 hingga 16 berkata, Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita
Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, mulianya kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab sungguh Engkau setia di dalam ketidaksetiaan kami. Engkau mengenal kami yang tak mampu untuk menunaikan tanggung jawab yang Engkau beri, baik untuk memelihara alam ciptaan-Mu yang begitu indah, tetapi juga untuk memelihara kehidupan kami, keluarga kami, persekutuan kami. Demikianlah Jemaat Immanuel Bahu dalam persekutuan kolom dari kolom 1 sampai kolom 28, meski tetap masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengangkat tangan, memohon ampun atas salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan sucikan hati pikiranku, dan di depan ku menyembah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 8. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya di tempat kita, di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Setelah
Kau berkenan terlebih dahulu memberi pengampunan atas dosa kami kala kami sadar kurang bertanggung jawabnya kami atas lingkungan hidup, begitupun dengan keluarga kami. Sebab itu arahkanlah kami, firman-Mu menuntun kami, dan meyakinkan kami lagi untuk hidup berdasarkan kehendak-Mu. Tuhan, berfirmanlah. Amin. Dalam kitab Kejadian pasal 2, saya membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-25 di bawah judul Manusia dan Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ayat 25 berkata demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita angkat satu lagu, nyanyikan lagi bagiku.
jangan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bacaan Alkitab di sepanjang minggu ini mengundang kita untuk merenungi karya ciptaan Tuhan, baik menyangkut alam lingkungan, tapi juga menyangkut manusia, Adam dan Hawa. Penciptaan Tuhan bagi alam lingkungan, bagaimana dalam bacaan diceritakan Tuhan menumbuhkan tanaman, pohon-pohon di satu tempat yang bernama Eden. Dan pohon-pohon itu ada pohon kehidupan, pohon tentang yang baik, dan pohon tentang yang jahat. Tapi juga di taman itu ada sumber-sumber mata air, ada aliran-aliran air, ada 4 cabang aliran air. Yang satu nama Pison, yang kedua nama Gihon, yang ketiga nama Tigris, dan yang keempat nama Efrat. Sempurna ciptaan Tuhan, sampai Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Ada juga ternak-ternak di ladang tentunya. Bahkan Tuhan menciptakan batu-batu yang berharga. Di dalam tanah disebutkan ada emas dan disebutkan ada batu krisopras. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah Tuhan selesai menciptakan lingkungan alam, barulah Tuhan menciptakan manusia. Diceritakan manusia yang pertama diciptakan Tuhan adalah Adam, dan barulah kemudian diciptakan Hawa. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan memberikan tanggung jawab agar supaya mereka mengolah, memelihara lingkungan ciptaan Tuhan, termasuk dengan memberi nama kepada segala ternak, kepada segala hewan, burung-burung baik di udara, ternak di darat, dan juga di laut. Dan hal yang sangat indah, ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan mengambil dari tubuh Adam salah satu rusuk
Dan ketika Tuhan selesai menciptakan Hawa dari rusuk Adam, Adam menyambut dengan sukacita, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, besar kuasa Tuhan. Tuhan menciptakan alam ini begitu sempurna. Dia menciptakan segala yang dapat kita lihat, segala yang dapat kita pegang, bahkan pun yang tak dapat kita lihat sebagai lingkungan hidup kita. Dan Tuhan menciptakan manusia sebagai bagian yang utuh dari ciptaan alam sekitar. Tuhan tidak menciptakan manusia terpisah dari alam sekitar, tapi Tuhan menciptakan sekali lagi sebagai bagian yang utuh dari semua ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab. Demikianlah kesempurnaan ciptaan Tuhan ini, sehingga tempat yang dinamakan Eden dilihat sebagai suatu tempat kesenangan, tempat yang istimewa. Berbeda tentunya dengan tempat-tempat lainnya. Di suasana padang pasir, padang gurun, ketika Tuhan menciptakan satu tempat, satu taman di Eden, ada tanaman-tanaman, ada hewan, ada aliran air, sungguh sempurna kelihatannya. Taman adalah bagian yang membuat manusia merasa indah dalam hidupnya. Manusia merasa senang dan bahagia di dalam hidupnya. Tetapi demikianlah, manusia pada akhirnya tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab memelihara, tugas dan tanggung jawab mengolah bumi, alam lingkungan, ciptaan Tuhan yang sempurna dan indah itu. Justru manusia, karena keinginan untuk maju dalam hidup, maju dalam berbagai bidang hidup, lingkungan ciptaan Tuhan yang sempurna dikorbankan. Lingkungan itu akhirnya semuanya dijadikan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Demikianlah manusia memang tidak hanya ada faktor kebutuhan, tetapi manusia juga ada faktor keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang tidak terbatas. Kebutuhan adalah sesuatu yang terbatas berdasarkan apa yang dibutuhkan saat itu. Sekali lagi, oleh karena manusia memiliki keinginan yang besar, keinginan yang luar biasa, maka semua alam lingkungan yang ada di sekitarnya diolahnya untuk memuaskan hasrat keinginannya. Lingkungan sekali lagi rusak, dan akhirnya lingkungan itu membawa bencana dan membawa malapetaka kepada manusia itu sendiri. Taman yang indah, Taman Eden, ciptaan Tuhan yang sempurna, menjadi rusak dan tidak lagi terlihat seperti taman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ketika COVID-19
masih terus ada dan tetap menjadi pandemi, dunia pada akhirnya mau dijadikan indah lewat adanya hobi-hobi, kesenangan-kesenangan khusus dari kaum wanita. Sekarang ini sedang viral, ibu-ibu, para gadis juga, wanita berkreasi menciptakan taman bunga di rumah mereka. Kalau ada jenis bunga yang belum ada di rumah mereka, mereka cari. Baik lewat online ataupun pergi ke tempat-tempat penjualan bunga. Demikianlah hobi baru ini telah membuat banyak orang menjadi senang, banyak orang menjadi sukacita. Rumah-rumah ditata dengan indah. Begitu banyak jenis bunga yang kelihatan di taman rumah. Ada bougainville, tapi bougainville yang dicangkok ya. Ada juga bunga anthurium, ada bunga gelombang cinta, ada yang lain bilang gelombang samudra. Ada bunga jemani, ini bunga jemani lagi macam-macam. Ada yang berupa mangkok, sedikit bulat, tapi ada yang seperti pedang, panjang meruncing. Tetapi juga ada bunga bayam. Ini jenis bayam ini juga ada macam-macam. Semuanya kelihatan seperti kain batik. Indah kelihatan. Tapi juga saya melihat di rumah-rumah ada yang gantung, ada bunga yang digantung di dinding, di kayu. Dorang bilang itu adalah bunga tanduk rusa. Tetapi ada juga bunga-bunga yang baru sekarang saya dengar namanya. Bunga yang memiliki lubang di daunnya. Ibu-ibu bilang ini adalah bunga janda bolong. Janda bolong. Maksudnya bagaimana ya itu ya? Janda bolong. Janda bolong. Tapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ada lagi jenis bunga yang sedang viral, bukan cuma di Bahu, bukan cuma di Manado, tapi ini viral di seluruh dunia. Dan bunga ini sedang naik daun dari kesukaan orang, tapi juga naik daun dari segi harga. Ada yang harga sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliar. Namanya bunga monstera. Kata monstera kalau kasih hilang A jadi monster. Nah, bisa jadi monster kalau memang kecintaan ibu-ibu khususnya yang sudah jatuh cinta pada bunga monstera ini kejar di mana saja ada, sampai sudah lupa waktu. Di ujung dunia manapun bunga ini dikejar walaupun harganya mahal. Bahkan di FB sempat saya lihat ada ibu-ibu yang dari daerah Manado, Minahasa mengejar bunga
sampai di Pulau Manado Tua. Oh, bukan main. Karena hobi, karena cinta. Dan semua itu bukan hanya sekedar hobi, tetapi karena mereka ingin agar supaya rumah mereka kelihatan indah. Halaman rumah mereka kelihatan taman yang indah. Siapapun suka melihatnya. Siapapun senang melihatnya. Ini baik. Ini bisa dipuji. Ini bisa mendapat tepuk tangan. Tetapi kalau waktu dari pagi sampai malam tersita dengan soal bunga, tersita dengan soal merawat taman bunga di halaman rumah, ini bisa menjadi monster. Bukan lagi monstera. Sekali lagi ini bisa menjadi monster. Bisa menjadi biang masalah. Sebab tanggung jawab kehidupan kita bukan hanya di soal taman saja. Tetapi tanggung jawab kita juga adalah soal di dalam rumah. Taman di dalam rumah harus dipelihara. Di dalam rumah kita ada taman anak-anak. Di dalam rumah kita ada taman suami. Kalau taman anak-anak adalah taman hati anak-anak kita. Kalau suami adalah taman hati suami kita, mereka ini juga harus dipelihara. Mereka juga ini harus disiram pagi, harus disiram siang, harus disiram sore, harus disiram malam. Jikalau taman hati di dalam rumah tidak dipelihara, maka akan timbul berbagai problema. Akan timbul berbagai persoalan. Maka seperti cerita dalam Alkitab ketika Hawa diciptakan dari salah satu rusuk Adam, dan Tuhan membawa Hawa kepada Adam, lalu Adam menerima dengan sukacita dengan mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kalimat ini tidak akan terdengar lagi. Bisa. Kalimat ini akan hilang dari mulut taman hati di dalam rumah. Jikalau sudah seperti itu, maka taman hati di dalam rumah akan menjadi rusak. Walaupun kelihatan taman bunga di luar rumah, yaitu di halaman rumah, begitu indah. Tetapi kalau taman hati di dalam rumah sudah menjadi rusak, maka apa gunanya lagi taman bunga di halaman rumah? Marilah kita belajar lagi dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa adalah bagian dari lingkungan sekitar. Itu berarti bahwa Adam dan Hawa sama-sama memelihara taman hati mereka dan sama-sama melangkah bertanggung jawab untuk memelihara alam, lingkungan sekitar mereka. Jadi ada dua, pelihara taman hati di dalam rumah yaitu di keluarga, dan nantinya juga ada tanggung jawab memelihara taman alam di sekitar kita. Dengan demikian maka monstera akan tetap kelihatan indah sebagai bunga yang indah, tidak akan menjadi monster untuk kehidupan di dalam rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang tetap memberkati hidup kita
dengan segala keadaan kita dalam keluarga, pekerjaan, usaha kita, kesehatan kita. Dalam ibadah ini kita memberi persembahan syukur sambil dengarkanlah Alkitab berkata bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam keyakinan akan berkat Allah yang telah berlimpah, maka marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil memberi, kita menyanyi, hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati, bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami atas firman-Mu yang membuat kami mengerti bagaimana kami harus hidup dalam tanggung jawab yang Engkau beri pada kami. Sungguh indah alam ciptaan-Mu, di dalamnya kami hidup. Tetapi juga sungguh indah hidup kami sebagai laki-laki, sebagai perempuan yang Engkau beri kesempatan untuk hidup bersama sebagaimana kehendak-Mu bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hidup dalam satu keluarga dan dalam tanggung jawab di alam sekitar ciptaan Tuhan. Kami bermohon kepadamu, ya Tuhan, teruslah Engkau percayakan tugas dan tanggung jawab itu, sebab selama kami ada di alam ciptaan-Mu, dari situ jugalah kami melanjutkan kehidupan kami. Karena itu hikmat bertambah pada kami, bahwa alam ciptaan-Mu ini bukan hanya sekedar memenuhi keinginan-keinginan kami yang tak terbatas, tetapi juga bertanggung jawab untuk kelestariannya, supaya juga tidak membawa malapetaka bagi kehidupan kami sebagai manusia. Namun juga, ya Tuhan, firman-Mu lagi mengingatkan kami agar supaya kami memelihara kehidupan keluarga kami. Walaupun kadang kami lengah oleh karena kelalaian kami, seringkali kami tak mampu menahan diri untuk melakukan kesalahan dalam keluarga kami. Tuhan, baharuilah kami. Biarlah di masa pandemi ini hubungan keharmonisan hidup keluarga tetap terpelihara. Kami bersyukur oleh karena hikmat daripada-Mu. Banyak jemaat-jemaat Tuhan, khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki kreativitas untuk menata halaman rumah dengan meletakkan berbagai jenis bunga ditata indah, rapi, sehingga kelihatan cantik dan indah. Mata yang memandang senang
bahkan merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi juga ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa betapa penting pula memelihara taman hati di dalam rumah, baik bagi anak-anak kami, suami atau istri kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus hidup dengan keindahan-keindahan yang Engkau beri karena ciptaan-Mu, tetapi juga terus kami hidup berdasarkan hikmat-hikmat pengertian firman-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 28, orang tua, oma opa, anak-anak cucu. Berkatilah juga semua pelayan-pelayan khusus-Mu ya Tuhan, badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, penatua, syamas. Kami pun memohon berkatilah komisi-komisi kerja yang ada. Berkatilah juga ya Tuhan pegawai, kostor gereja-Mu. Berkatilah juga ya Tuhan tim multimedia yang setia menopang pelayanan-pelayanan ini. Tuhan datang pada jemaat-jemaat yang memiliki pergumulan karena sakit di rumah mereka atau di rumah sakit. Tuhan datang pada jemaat-jemaat Tuhan yang selalu berseru untuk memohon pertolongan atas berbagai pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, tetaplah Engkau memberkati bagi jemaat-jemaat yang giat bekerja, baik sebagai pegawai, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai sopir, sebagai grabber, sebagai tukang ojek. Mereka yang bekerja sebagai petani ataupun sebagai nelayan, Tuhan, kami bawa profesi kami di hadapan-Mu untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah, kami telah mengucap syukur dengan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami beri ketika kami kumpulkan bagi gereja-Mu, maka persembahan ini membawa berkat banyak dalam pelayanan-pelayanan dimanapun gereja Tuhan melayani, khususnya bagi gereja Masihi Injili di Tanah Minahasa dan di Jemaat Immanuel Bahu ini. Inilah doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Kita angkat satu lagu, Tuhanlah Perlindungan-Mu. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan supaya pergi dengan selamat sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.
Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Shalom.